Iya. Yes, akhirnya ya. Persiapan tadi kalau kata Ata udah 80%, tapi kalau misalnya kata WO katanya 50%. Mungkin bukan 50% persiapannya, DP-nya mungkin 50%. Mungkin salah dengar kan Salah dengar bagian mungkin. telepon juga ya Iya, kan. iya, Dan pada bulan ini tepatnya nanti akan dilangsungkan lamaran Atta dan juga Aurel Hermansyah yang kayaknya nih kalau kita lihatnya tanggal 21 Maret kali ya. Soalnya kan pernah tercetus tanggal 21 Maret, ternyata Pernah bukan juga, akad nikah. terus juga di story-nya Atta juga sempat kelihatan ada kayak tulisan gitu lamaran gitu kan. Gitu ya. Sebenarnya yang ngebocorin bukan netizen, Atta sendiri, Atta sendiri, gitu. iya, pengen Sebenarnya tahu bukan bocoran, kayak clue aja gitu. Jadi untuk para wartawan, media segala macam tuh untuk tetap selalu standby gitu sampai hari H-nya gitu Karena kan. semuanya pasti penasaran ya dengan berita baik ini dan pastinya senang juga Krisdayanti dan juga keluarganya karena sudah diberitahukan nih sama Aurel dan juga Atta perihal lamaran tersebut walaupun pemberitahuannya melalui media gitu ya, media sosial. Gitu. Tapi kita doakan mudah-mudahan persiapannya lancar sampai hari H dan semua walaupun memang dalam kondisi COVID seperti sekarang ini kan memang agak sulit ya. Tapi berharap mudah-mudahan kedua orang tua dari kedua belah pihak ini bisa hadir, merestui dan juga biasanya kan ada momen sakral di antara orang tua dan juga anak biasanya Tapi gitu. tadi ya ada cita-cita dari Aurel loh. Apa Tadi kan tuh? Aurel bilang ya mengharapkan kalau misalnya nanti ya itu pada saat pernikahan terjadi bukan cuman ada Ashanti dan juga Anang tapi diharapkan ada Mimi di situ. Ya, kita doakan saja pokoknya segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Amin. Semuanya bahagia gitu ya. Ya mudah-mudahan Mimi dikasih tahu tanggalnya dari jauh-jauh hari ya. Amin. Maksudnya biar nggak tabrakan sama off airnya atau Betul apa dong, gitu ya. pekerjaannya. Oke, kita sapa pemirsa di rumah dulu nih. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fadi Iskandar. Dan saya Asytia di Insert Siang bersama kita berdua. Tentunya kita akan memberitakan kabar seputar selebriti dari mancanegara dan juga tanah air serta berita yang sedang viral. Oke, berikutnya ini ada berita yang viral juga dan dari selebriti juga nih. Iya, sebenarnya ini berita yang cukup masih panas ya, bisa dikatakan masih panas, yaitu berita tentang Nindi dan juga Aska yang seperti kita ketahui kan Aska memang sekarang sedang mendekam juga ya di penjara karena kasus narkobanya. Nah, Nindi juga kemarin juga sempat melayangkan gugatan perceraian dan ternyata gugatan perceraian ini juga dikabulkan gitu. Maksudnya diterima dengan baik gitu. Nah, di sini akhirnya adalah sedikit percikan-percikan bahwa kayak salah satu permasalahannya gitu ya, yaitu KDRT dan Aska juga sudah ditetapkan sebagai tersangka atas KDRT yang diperbuatnya di rumah tangganya bersama dengan Nindi. Seperti apa berita selengkapnya sesaat lagi? Langsung aja kali ya. Ini dia. Ini dia. Pasca kasus KDRT dan perceraiannya mencuat ke publik, akhirnya Nindi Ayunda muncul kembali di layar kaca dan dunia hiburan. Dan kali ini Nindi dengan lugas menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tangganya dengan Aska selama ini. Dari awal Aska juga udah tahu kalau aku ingin berpisah. Dan dari sebelum Aska ada kejadian tertangkap masalah narkoba pun juga dia sudah tahu kalau aku ingin berpisah. Kamu sudah ngomong itu ya? Sudah bicara dan aku sudah sampaikan ke dia kalau aku sudah masukin visum tanggal 19 Desember gitu. Memang pada saat waktu 2018 itu heboh banget lah. Karena keluarga jadi... Ya tapi akhirnya papaku kan apa yang Nindi mau coba sabar. Maksudnya kita mengalah untuk menang gitu kan. Karena ya aku pikir ya sudahlah kalau yang namanya menganggaplah dia hilaf walaupun sakit buat aku karena aku dibohongin dari tahun 2015 sampai 2018 aku baru tahu. Cuma maksud aku ini udah terlalu banyak yang ikut campur sehingga jadinya udah sulit. Kusutnya tuh kusut banget gitu loh. Kusut banget ya? Udah kusut banget. Ya, banyak rahasia rumah tangga yang selama ini dipendam sendiri oleh Nindi perlahan-lahan mulai terbongkar. Bahkan secara bersamaan, Aska ditetapkan sebagai tersangka atas kasus KDRT yang dilakukannya terhadap istrinya sendiri yaitu Nindi. Ya itu kan pihak kepolisian kan yang sudah menerima laporan dan sudah memproses. Kalau sudah dijadikan tersangka itu menurut ya aku apresiasi, terima kasih Pak Kapolres sudah menerima semua laporan aku dengan baik. Ya kan aku nggak berkomunikasi, terus kalau misalnya pastinya aku juga prihatin lah, sedih karena kan bagaimanapun aku sebenarnya mengharapkan ini tidak terjadi gitu, karena memang tapi kan aku juga tetap harus memproses hukum.
Meski demikian, di balik itu semua, Nindi merasakan perasaan iba terhadap semua kasus hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh sang suami. Ya, memang wajar hal ini dirasakan oleh seorang Nindi, mengingat dirinya sudah menjalani asam garam manis pahit kehidupan bersama sang suami. Karena aku punya memori banyak sama Aska. Dan memoriku tuh semuanya nggak mungkin buruk semua. Memori kita itu banyak memori yang indah gitu loh. Aku sama-sama hampir 10 tahun menikah. Terus kita punya 2 anak. Dan kita membangun itu semua dengan sedih dan bahagia gitu loh. Ya, hal inilah yang membuat Nindi merasa iba. Namun sayang, rasanya nasi sudah menjadi bubur. Sudah lama berusaha sabar, akhirnya ibu dari 2 anak ini mantap untuk menyudahi pernikahan mereka. Seiring dengan keinginannya ini, pihak Aska seolah selalu mencari celah untuk menjatuhkan dirinya. Bahkan Nindi lah yang dituding memiliki pria lain alias berselingkuh. Kan gini, di tahun itu dia kan baru bertemu kan baru sekarang pengacaranya. Yang tahu kan yang menjalani rumah tangganya kan saya. Jadi aku tuh cuma bilang gini doang sih. Yang tahu aku dan ya Aska gentle aja lah ngakuin gitu loh. Mungkin kalau ke media ya udah nggak usah ngomongin yang macam-macam gitu. Cuma maksudnya gentle aja, kan kita ribut itu udah lama. Dan keributan itu tuh untuk permasalahan dia berselingkuh atau enggak itu toh kita udah sama-sama bahas kok. Bahkan orang tuanya tahu, almarhum ayah aku tahu. Ibuku tahu, keluargaku tahu, gitu loh. Maksudnya kita sama-sama tahu. Jadi nggak bisa dibilang kalau membantah, kalau nggak ada punya hubungan sama orang lain gitu loh. Toh juga perempuannya banyak. Ya nggak apa-apa diisukan, ya nggak masalah, nggak ada masalah toh. Aku kan mereka berbicara seperti itu terserah mereka. Sekarang kan yang tahu kan saya. Permasalahan yang terjadi kan bukan hanya tahun ini saja, tahun ini, tapi kan sudah dari lama. Bukan menuduh tanpa sebab, rupanya pihak Aska sampai menuding bahwa Nindi berselingkuh ketika dirinya berlibur di Bali. Lantas benarkah hal ini adanya? Gak ada di Bali. Ya katanya kan gini, KDRT terakhir itu terjadi karena Mbak Nindi maksa mau pergi ke Bali dan Nindi nyebut katanya nama seseorang yang membuat Aska marah. Siapa aja juga disemburuin. Intinya kita semenjak tahun 2018 sudah punya perjanjian. Kalau aku mau pergi kemana aja, Aska sudah tidak bisa larang-larang aku lagi.